sih kamu buka laporan keuangan terus lihat tulisan laporan laba rugi dan langsung rasa pusing? Tenang, kamu nggak sendirian. Beberapa orang baca laba rugi aja langsung mikir, aku rugi apa nih? Padahal kalau ngerti konsepnya, laporan ini tuh simple dan super penting. Di video ini, kita akan ngebahas laporan laba rugi dengan cara yang super simple, singkat, santai, dan pastinya nggak bikin ngantuk. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi atau lebih dikenal dengan income statement adalah salah satu dari 4 laporan keuangan bisnis yang penting banget. 3 laporan lainnya, cash flow statement atau laporan cash flow, balance sheet atau neraca, dan statement of changes in equity atau laporan perubahan ekuitas. Nah, mereka berempat sama-sama menunjukkan performa keuangan suatu bisnis. Oke, kita balik lagi ke topik video kita kali ini, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ialah laporan yang menunjukkan apakah perusahaan mengalami untung atau rugi dalam suatu periode. Ibaratnya gini, ini seperti rekapan bulanan. Sebulan ini dapat uang dari mana aja dan habis buat apa aja. Jadi kalau kamu memiliki pemasukan lebih besar, itu namanya untung. Tapi kalau pengeluaran malah lebih besar, jangan buru-buru bilang itu cobaan hidup ya. Itu namanya memang rugi. Komponen utama laporan laba rugi ada 5. Kita bahas mulai dari pendapatan. Pendapatan atau revenue ini ialah uang yang masuk dari kegiatan utama perusahaan. Misal nih, kamu jualan cilok. Nah, setiap orang yang beli cilokmu dan terus bayar, itu jelas banget namanya pendapatan. Uang murni hasil dari kerja kerasmu sendiri. Selanjutnya ada beban atau expense. Beban ini ialah semua yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu bisnis. Di antaranya ada gaji, sewa, listrik, bahan baku, ataupun iklan. Jika pendapatan itu bikin bahagia, justru beban ini tuh bikin nyesek, tapi wajib dibayar. Ya gitulah sih, hidup itu yang happy itu cuma datang bentar. Tapi yang nyesek ya selalu datanglah tepat waktu. Next, laba kotor atau gross profit. Cara mencari laba kotor itu dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP, sehingga menjadi laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional. Berikutnya ada laba operasional. Laba ini didapat setelah dikurangi beban operasional dengan cara laba kotor dikurangi dengan beban operasional tersebut. Ini menunjukkan performa inti bisnis tanpa gangguan atau pengaruh faktor lain. Jadi kita bisa benar-benar melihat seberapa bagus sih berjalannya bisnis ini secara murni. Oke, yang terakhir ada laba bersih atau net profit. Laba bersih ini ialah angka finalnya, pendapatan dikurangi dengan seluruh beban, sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Jadi, kalau angkanya positif, kamu lagi cuan. Kalau angkanya negatif, ya itu rugi. Tapi kalau angkanya 0, gimana nih? Jadi, kalau angkanya 0, mungkin kamu lagi mengalami atau ada di mode PPKM. Penghasilan pas-pasan, keuangan minim. Kan tadi di sini aku juga akan memberikan contoh mini tentang laporan laba rugi. Di sini, misal bisnis cilok kamu akan menghasilkan pendapatan sebesar 12 juta rupiah. Setelah dikurangi dengan HPP sebesar 5 juta rupiah, kamu akan memperoleh laba kotor sebesar 7 juta rupiah. Kemudian, setelah membayar beban operasional sebesar 3 juta rupiah, laba operasional yang tersisa adalah 4 juta rupiah. Terakhir, setelah dikurangi dengan beban lainnya sebesar 500.000 rupiah, kamu akan mendapatkan laba bersih sekitar 3.500.000 rupiah. Yang artinya, bisnis kamu untung 3.500.000 rupiah bulan ini.
Jadi laporan ini tuh penting karena menunjukkan bisnis itu untung atau rugi. Selanjutnya membantu mengontrol pengeluaran, jadi dasar penghasilan keputusan, membandingkan kinerja tiap periode, dan yang terakhir ada berguna buat pinjam modal dan evaluasi bisnis. Kalau dari penjelasan ini tadi, kamu mulai ngerasa nggak sih akuntansi itu ternyata nggak serumit yang kamu bayangkan? Ini mungkin slide yang tepat buat kamu untuk mulai belajar. Serius, akuntansi itu bukan cuma soal angka, tapi soal ngerti alur uang, cara bisnis bekerja, dan bagaimana keputusan besar dibuat. Kalau kamu mau belajar dengan cara yang praktis dan mudah dipahami, ITB PGRI Dewantara Jombang bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu. Nggak kerasa kan kita belajar akuntansi hari ini tentang laporan laba rugi? Semoga penjelasan ini tadi bikin laporan laba rugimu terasa jauh lebih mudah. Sampai ketemu di materi akuntansi lainnya. See you!